Assalamualaikum, saya Poli M6, mahasiswa Kampus Global Mulia Cikarang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang dan sulit yang dimulai pada masa kolonial, sejak abad ke-17 dan seterusnya. Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, yang akhirnya pada masa ini eksploitasi dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia menimbulkan semangat nasionalisme dan perlawanan. Makna kemerdekaan bagi bangsa. Pemberdayaan masyarakat. Program-program yang memperdayakan masyarakat seperti memperdayakan ekonomi desa dapat terwujud melalui kementerian. Kebebasan ekspresi. Negara Indonesia diperbolehkan berekspresi melalui seni, sastra, dan media tanpa hambatan dari siapapun. Kemandirian ekonomi. Kemerdekaan Indonesia memungkinkan mereka mengelola sumber daya alamnya sendiri dan mengembangkan perekonomiannya. Tantangan globalisasi bagi negara berkembang. Ketimpangan negara, rendahnya daya saing, dan keterbatasannya akses terhadap teknologi menjadi tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia di era globalisasi. Kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang seringkali semakin lebar akibat globalisasi karena negara maju dan negara berkembang memanfaatkan teknologi dan pasar global. Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Pengaruh budaya asing. Melalui media, teknologi, dan migrasi, globalisasi membawa masuk budaya asing yang berbeda. Bahasa dan identitas. Penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sedang meningkat di bidang pendidikan. Pengaruh media global. Media global termasuk film, musik, dan internet sangat mempengaruhi penyebaran budaya asing. Reaksi dan resistensi. Pengaruh globalisasi tidak selalu diterima begitu saja dengan adanya gerakan perlawanan tersebut. Pendidikan dan keterampilan di era globalisasi. Untuk bersaing di pasar global yang dinamis dan kompetitif, pendidikan dan perkembangan keterampilan sangat penting di era global ini. Pendidikan berkualitas memberikan landasan pengetahuan yang kuat, sementara pengembangan keterampilan seperti kemahiran teknologi, bahasa asing, dan keterampilan berkritis memungkinkan individu beradaptasi dengan cepat terhadap industri dan perubahan teknologi. Peran teknologi dalam globalisasi. Akses informasi. Internet adalah sumber akses tak terbatas terhadap informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Komunikasi instan. Internet dan aplikasi pesan instan dapat memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Konektivitas sosial. Masyarakat dapat terhubung, berbagai pengalaman, dan membangun jaringan sosial melalui media sosial. Peningkatan efisiensi. Di berbagai sektor, efisiensi dan produktif meningkatkan melalui otomatis dan juga teknologi canggih. Budaya lokal versus budaya global. Dampak globalisasi terhadap budaya lokal sangat besar, seringkali mengarah pada hilirisasi budaya.
yang mengakibatkan tergesernya nilai, norma, dan tradisi lokal oleh budaya global yang lebih dominan. Adopsi gaya hidup, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda dengan budaya asli dipercepat dengan penyebarannya media sosial, teknologi, dan komunikasi, dan produk budaya asing. Dengan globalisasi bukan berarti masyarakat itu tidak bisa mempertahankan identitas budayanya dengan mengambil langkah. Pendidikan formal dan informal dapat digunakan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya melestarikan budayanya lokal. Sejarah, bahasa, dan seni tradisional merupakan mata pelajaran yang diajarkan dalam program di sekolah. Kesimpulan presentasi, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang besar akibat globalisasi, terutama dalam hal menjaga identitas budaya dan kemandirian sosial. Penyebaran nilai-nilai dan praktik asing dapat menyebabkan budaya lokal kritis oleh diglobalisasi, namun hal ini juga memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.